hari ketiga ini. Di sini aku yang akan menjadi moderatornya. Sebelumnya, terima kasih untuk Kak Erga sebagai pemateri kita hari ini yang telah menyempatkan waktunya untuk kembali menjadi pemateri kita hari ini di hari ketiga. Dan selanjutnya aku juga mau terima kasih juga untuk teman-teman semuanya yang sudah meluangkan waktunya kembali di hari ketiga ini untuk menjadi peserta di desain kelas kita. Oke, sebelumnya aku punya pantun nih. Ke sawah nanam padi, perginya sama Lulu. Sebelum kita mulai agenda hari ini, ada baiknya aku perkenalan terlebih dahulu. Kenalin, nama aku Eliza Dwi Putri dan aku yang akan menjadi moderator pada acara kita hari ini. Oke, sebelumnya aku mau tanya nih ke Citra. Coba kita tanya ke Citra. Citra, apa kabar? Halo, baik, kabarnya baik. Alhamdulillah. Citra udah ikut hari pertama sama kedua enggak nih untuk desain kelas? Iya, hari pertama, kedua ini. Oke, mantap. Nah, Citra udah dapat apa aja nih selama 2 hari ini? Udah dapat apa aja selama? Nah, selain dapat sertifikat itu, aku dapat ilmu juga. Dimana dapat ilmunya, gimana cara ngedit video, cara mengambil video atau foto gitu, yang bagus. Oke, berarti udah dapat sertifikat juga nantinya. Kamu juga udah dapat cara untuk ngedit video ya. Semoga juga teman-teman di sini dapat ilmu yang bermanfaat juga ya, kayak Citra. Makasih Citra, semoga sehat selalu ya. Nah, agar acara dapat berjalan dengan lancar, ada baiknya teman-teman memperhatikan tata tertib yang akan aku bacakan sekarang. Mohon panitia untuk dapat men-share screen tata tertibnya. Oke, di sini udah ada tata tertibnya. Yang pertama yaitu akses Zoom akan dibuka 10 menit sebelum acara dimulai, yaitu jam 13.50. Yang kedua, peserta akan mendapatkan akses ke Zoom harus berpakaian sopan dan berperilaku sopan saat desain kelas dilaksanakan. Yang kedua, peserta menggunakan format nama saat desain kelas dengan format prodi, nama lengkap, dan angkatan. Yang keempat yaitu peserta sangat diharapkan untuk mematikan suara atau mute dan diperbolehkan untuk on cam selama proses desain kelas berlangsung. Selanjutnya, peserta yang berkenan untuk on cam diharapkan menggunakan background kegiatan telah diberikan oleh panitia. Yang belum boleh banget nih untuk diubah backgroundnya ya. Selanjutnya, semua peserta yang mengikuti desain kelas dapat mengajukan pertanyaan dengan cara ketik di kolom chat dengan format izin bertanya underscore nama underscore pertanyaan. Selanjutnya, moderator akan menyampaikan kepada pembicara beberapa pertanyaan karena waktu untuk diskusi terbatas dan sertifikat akan dibagikan bagi peserta yang mengikuti acara di hari pertama hingga hari terakhir. Di akhir acara, link daftar hadir akan dibagikan dan link tersebut hanya akan aktif selama 30 menit. Dan terakhir, peserta yang tidak mengisi Google Form pendaftaran sebelum acara dimulai atau tidak mengisi daftar hadir saat acara selesai tidak akan mendapatkan sertifikat. Oke. Terima kasih untuk panitia. Dan selanjutnya aku akan membacakan susunan acara kita pada hari ini. Mohon maaf untuk susunan acara kita pada hari ini itu yang pertama ada pembukaan, ada penyampaian materi, lalu ada sesi tanya jawab, ada penyerahan sertifikat oleh ketua pelaksana, lalu ada foto bersama, akhir penutup. Oke, yang ini marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan oh iya, aku mau kasih tahu dulu nih sedikit. Jadi
untuk KRGA, salah satu peserta kita nih kemarin ada yang mengirimkan fotonya nih, tapi dia nggak mau disebutin namanya, jadi kita sebut aja dia si Mawar ya. Nah, si Oh, Mawar si Mawar. ini, iya si Mawar Ya. ini dia kirim foto ke panitia nih, dan dia menggunakan fitur. Jadi boleh banget nih kayak bisa ditanggepin mungkin fotonya, dikomentarin, dan panitia tolong di-share screen, coba ditunjukin foto-fotonya. Satu orang aja yang ngirim ya. Kakak ada nggak? Ada Kak? Ada ya. Ini ya fotonya ya? Iya. Oh, ini masih belum di tahap editing ya? Oke. Ini ya? Gimana nih Kak? Kurang apa atau mungkin bisa lebih baik lagi? Gitu. Menurut kakak sih fotonya udah bagus. Ini diambil pakai kamera ya? Bukan pakai handphone ya? Ada yang tahu nggak? Dia ngambil pakai apa? Nggak tahu ya? Gimana nih panitia? Kayak kamera sih Kak. Ya, kamera kayaknya ya. Kalau menurut kakak sih udah bagus, tapi ada sedikit yang salah di sini. Yang pertama itu dia ngeblurnya di yang ini ya, yang bunga ini harusnya jangan di tengah kalau mau ngeblur. Harusnya kita letakin di bawah kiri atau bawah kanan untuk blur bunga yang blur itu. Sebab itu menghalangi foto yang ingin kita ambil gitu kan. Dia ini apa namanya? Pasti dia ingin mengambil foto utamanya itu yang menara itu ya kan pastinya. Tapi ya halangi dengan foto blur yang bunga ini. Jadi hasil foto utamanya itu nggak terlalu mencolok. Harusnya kita hindarkan blurnya untuk menghasilkan foto utama itu lebih jelas gitu. Jangan sampai menutupi foto utama ketika kita mau mendapatkan hasil yang bagus ya. Lebih baik bunganya ini ambil satu bunga aja atau mungkin satu satu tangkai bunga gitu ya kan. Jangan terlalu gini. Ini menutupi foto utama menurut saya. Tapi ini udah satu foto yang sangat bagus menurut saya. Oke, terima kasih Kak. Jadi kalau mau blur-blur itu sebaiknya jangan di tengah ya, teman-teman. Ya, jangan nutupi foto utama ya yang mau diambil. Iya, jangan. Oke, ada lagi panitia foto-fotonya? Ya, cuma ada lagi nggak? Banyak nggak yang ngirim? Oh, ini human interest ya? Atau kamu nyebutnya street fotografi? Ah iya, kakak pengen bertanya dulu coba. Ini street fotografi atau human interest? Masuk ke mana? Ini moderator bisa jawab nggak? Itu lebih ke human interest atau street fotografi? Kalau menurut aku sih ini human interest ya, karena kan fokusnya dia di si ibu ini ya. Oh gitu ya. Ya benar sih, ini lebih ke human interest sebab dia memfokuskan kepada satu ibu. Nah, ini kebalikan dari foto tadi. Yang foto pertama kan dia memblokir gitu ya, menghalangi foto utama. Nah, yang ini kan blurnya ada orang di samping, ini kan lebih ke samping dia. Coba kalau orang ini ditekankan di tengah, misal di dekat aqua ini kan ya, orang yang berjalan itu bakal menutupi toko utama. Nah, ini udah bagus. Harusnya gini, toko utama itu jangan ditutupi dengan blur orang lain gitu. Ini udah bagus banget ya. Coba kalau ingin human interest itu lebih ke portrait, jangan landscape ya. Biar lebih jelas orangnya, mimiknya gitu ya. Karakteristik dari orangnya itu lebih jelas. Udah bagus banget. Ada lagi nggak? Oke, kita Ini kalau kita, ini di pagar alam ya. Ini di pagar alam. Ini bagus banget malah. Ini nih landscape ya. Ya ini bagus banget sebab kakak nggak terlalu itu ya. Menurut kakak ini yang dari ketiga tadi ini yang paling bagus menurut kakak.
Ini hasilnya udah bagus banget ya. Pencahayaannya dapet gitu. Apa namanya? Enggak noise ya, walaupun mungkin sore dia ngambil ya. Sore mungkin ya. Ini lebih ke sore. Ini udah tahap editing ya. Kenapa kuningnya yang sebelah kiri itu lebih mencolok gitu ya. Kayaknya udah tahap editing atau karena kameranya. Ini udah bagus banget. Warnanya soft banget. Bagus menurut kakak yang ini. Oke, berarti ini ya kak ya, yang sejauh ini berarti foto ketiga ya kak, yang paling bagus. Iya. Coba kita Ada lihat lagi ke nggak? foto keempat atau foto terakhir. Oh, foto terakhir ya. Ini sama saja dengan foto pertama tadi, masih terlalu memblokir foto utama. Sudah kakak bilang kan ambil saja selai daun atau selai bunga gitu. Jangan terlalu banyak ngambil blurnya terlebih dahulu untuk menjadikan blur di depan gitu. Untuk blur di depan itu ambil sehelai, 2 helai atau beberapa, jangan ambil semua gitu. Ini sudah banyak banget diambil blurnya. Jadi foto utama tadi nggak terlalu mencolok. Kalau mau foto-foto daun gini nih lebih enaknya itu deh, jangan lurus, tapi kita ngambilnya dari atas. Jangan terlalu lurus ya. Dari atas lebih bagus pasti hasilnya. Atau kalau nggak mau dari atas, lebih ke bawahkan lagi. Tapi adik zoom saja, jangan terlalu dekat dengan foto utama yang ingin adik ambil gitu. Nah, untuk foto utama adik ini kan cuma satu gitu. Coba kalau adik ambil, misalnya satu ya, jangan ambil sebatang panjang gini ya, ambil saja pucuknya gitu. Itu bakalan lebih bagus hasilnya nanti. Kalau kita tahap editing bakalan lebih bagus juga. Gitu ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Verga untuk tanggapannya, untuk koreksinya, dan mungkin yang bisa diperhatikan untuk teman-teman kalau mau foto, usahakan foto utamanya jangan terhalang sama objek-objek lain ya. Oke, segitu dulu intermezzo dari kita. Dan langsung aja nih kita ke acara inti, yaitu penyampaian materi. Dan pemateri kita hari ini masih sama kayak kemarin, yaitu Kak Erga Fajar Prima. Dan aku mau spill sedikit nih materi yang akan kita pelajari sama-sama hari ini. Materi kita akan mempelajari tentang lebih ke aplikasi Lightroom ya. Dan aplikasi ini mungkin buat beberapa teman-teman di sini ada yang udah nggak asing lagi sama aplikasi Lightroom, tapi buat teman-teman yang masih nggak tahu apa sih itu aplikasi Lightroom, aku jelasin sedikit. Mungkin aplikasi Lightroom ini aplikasi untuk mengedit foto ya, jelas, dan teman-teman bisa menggunakan aplikasi ini kalau teman-teman fotonya mungkin kurang sesuai sama yang teman-teman inginkan. Dan untuk lebih jelasnya lagi, pantengin terus di slide class kita sampai akhir. Dan langsung aja kita sapa nih, kita belum sapa Kak Erga nih. Halo Kak Erga, apa kabar Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kak, untuk kira-kira nih untuk peserta, apa yang perlu disiapin nih Kak untuk mengikuti kelas hari ini? Untuk kelas hari ini, karena tema kita untuk editing foto ya di HP dan di laptop, tapi mungkin lebih ke HP ya untuk hari ini ya. Kalian ada yang udah download aplikasi Lightroom nggak? Ada yang udah download nggak? Atau udah ada sebelumnya? Oke, gimana teman-teman? Udah pada download aplikasi Lightroom? Ya, oke, beberapa udah ya. Oke, buat yang belum mungkin bisa diperhatiin dulu, diingat nih apa aja, dan nanti mungkin bisa diterapin kali ya di aplikasinya kalau sudah diinstal. Oke, tanpa lama-lama lagi, mungkin teman-teman udah nggak sabar nih udah dengerin materinya. Silahkan Kak Erga untuk memaparkan materinya, dan untuk panitia, oke, langsung share screen ya, mantap. Silahkan Kak Erga. Ya, terima kasih ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Siapa namanya moderatornya? Eliza, Kak. Eliza ya, makasih ya Eliza untuk waktunya. Baiklah, kita masuk ke hari kedua ya untuk kelas fotografi. Baiklah, lanjut slide selanjutnya. Nah, aplikasi editing foto di laptop ataupun di handphone. Kebanyakan dari kita kan pastinya untuk
menghasilkan foto yang bagus itu mentahannya harus juga bagus gitu. Walaupun kita editing sebanyak mungkin, kalaupun mentahannya nggak terlalu bagus, itu tuh bakalan menghasilkan editing yang juga nggak terlalu baik ya, nggak HD atau bisa jadi editingnya jadi rusak itu. Tapi ketika kita mendapatkan mentahan yang bagus, di editing itu bakalan lebih bagus lagi. Nah, ada beberapa aplikasi yang kakak sering gunakan untuk editing. Yang pertama itu Adobe Lightroom ini kakak gunakan di HP ya. Bisa juga kalian gunakan di iPhone ya. Yang kedua itu Adobe Photoshop ini kakak gunakan di laptop. Ini untuk orang-orang yang udah profesional banget, misalnya untuk wedding, untuk acara-acara lainnya yang udah besar ya, bukan untuk sekedar media sosial saja. Itu Adobe Photoshop, dan Adobe Photoshop ini lebih banyak ke apa ya, untuk editing yang udah berskala besar gitu. Sedangkan Adobe Lightroom ini masih untuk kita postingan atau kita sekedar bermain warna di Adobe Lightroom. Nah, yang ketiga ini Photoshop apa namanya? VS Code ini dulu kakak gunakan sebelum Adobe Lightroom. VS Code ini lebih menghasilkan warna yang soft. Soft itu warna yang lembut, seperti atau untuk mencerahkan wajah, mencerahkan kulit. Nah, itu kakak lebih menggunakan VS Code daripada Adobe Lightroom. Sebab Adobe Lightroom ini lebih ke warna yang hard gitu ya. Warna-warna yang lebih banyak menggunakan colorful gitu. Kalau VS Code ini banyak juga warnanya, tapi nggak sebanyak Adobe Lightroom. Lanjut. Nah, yang pertama itu kita bahas Adobe Lightroom dulu ya. Adobe Lightroom adalah aplikasi edit foto dan kamera yang lengkap dan gratis untuk memudahkan kalian dalam hal fotografi. Membantu kamu menangkap dan mengedit gambar yang keren. Ya benar, keren banget kalau hasil editan di Adobe Lightroom. Adobe Lightroom mempunyai berbagai fitur alat pengeditan ya. Alat pengeditan Lightroom ini udah lengkap banget ya, seperti Photoshop yang istilahnya Adobe Lightroom ini Photoshop skala kecil. Itu yang jadi fiturnya banyak banget juga, bisa menghapus menghapus beberapa kerutan gitu. Itu bisa juga di Adobe Lightroom. Nah, beberapa fitur ada Adobe Lightroom ini ada kecerahan, ada untuk mempertajam. Ini hasil foto kakak menggunakan Adobe Lightroom. Kemarin kakak udah bilang kan karakteristik dari foto kakak itu lebih ke gelap ya. Karena di Adobe Lightroom ini bermain warna itu mudah banget gitu. Karena fitur permainan warna ini banyak banget. Kita mau menggelapkan, menerangkan, menajamkan, atau kita bisa merubah warna daun itu menjadi merah, menjadi kuning, menjadi ungu. Itu bisa semua di Adobe Lightroom sesuai kehendak kita gitu ya. Ada juga yang di fitur Lightroom itu kalau kita menggunakan Lightroom Premium ya, di selektif itu kita bisa mengubah bentuk dari foto kita, bisa bisa kita miringkan ke kiri, miringkan ke kanan, bisa kita tarik ke atas, tarik ke bawah. Itu kalau kita menggunakan Adobe Premium ya. Tapi Adobe Premium itu berbayar. Kalau adik-adik mau Adobe Premium yang nggak berbayar, istilahnya bajakan, di YouTube itu banyak ya untuk di-download. Itu hasil foto kakak ya. Ini kakak editing untuk satu foto ini biasanya editingnya ya cuma 5 menit, tapi presetnya kakak simpan gitu. Presetnya kakak simpan dan bisa kakak gunakan lagi untuk foto selanjutnya gitu. Biar foto kakak itu semua warnanya sama. Kalau kita mau merubah warna, kita juga bisa ada namanya preset gratis di YouTube ya. Cari aja di YouTube itu preset gratis untuk Lightroom. Seperti preset dark mode atau preset selebgram itu. Nah, ada semua namanya di YouTube itu ya. Preset apalagi ya? Green, preset lebih ke orange, itu ada semua di YouTube. Nanti mudah banget nyari preset itu dan kita masukin aja ke
Adobe Lightroom kita, dan itu bakalan mempermudah kita untuk editing foto. Tapi pesan kakak di sini nih, kalau kita udah mendapatkan preset, itu jangan sekedar menggunakan, tapi gunakan ya, kita edit lagi gitu. Kita menciptakan kreativitas kita sendiri dari hasil preset yang kita cari tadi. Lanjut. Nah, ini salah satu editing foto kakak. Itu kan yang kiri itu foto aslinya, foto sebelum editing. Ini menggunakan Adobe Lightroom ya. Itu foto pertama sebelum editing. Nah, foto pertamanya itu enggak mana cerah ya, mana warnanya masih istilahnya butek, masih jelek banget kan warnanya. Itu tuh lebih lebih belum mencolokkan karakter utama. Karakter utama tadi masih menyatu dengan warna yang lainnya gitu. Karena karakter utama ini bajunya itu hampir sama dengan warna daun, warna jalan gitu ya, ada ungu, karakter utama ini belum mencolok. Nah, untuk hasilnya itu ada pencerahannya kakak turunin, kontrasnya kakak naikin, itu highlight itu lebih ke cahaya yang masuk. Jadi highlight itu kita kurangin. Nah, cahaya yang masuk tadi jadi berkurang karena kakak pengambilan fotonya cerah, jadi kakak kurangi. Bayangan itu lebih ke warna gelapnya ya, seperti hitam gitu. Hitam sama bayangannya hampir sama. Jadi hitamnya kakak naikin karena kakak nggak mau menghilangkan warna celananya gitu. Kalau kakak gelap hitam, ini warna celana ini akan lebih tidak terlihat. Nah, itu berbagai warna ini kan. Ini warna merah kakak editing lagi, kejenuhannya kakak turunin. Itu warna oranye, kejenuhan kakak turunin juga. Kejenuhan itu lebih ke biar dia lebih ke gelap ya, kejenuhan itu. Kalau kakak kejenuhannya kakak tinggikan, itu bakalan menghasilkan foto yang lebih cerah dan warna yang lebih colorful gitu. Itu bakal menghasilkan warna yang menurut kakak kalau colorful itu nggak terlalu baik, nggak terlalu bagus, bukan nggak terlalu baik. Nah, itu ada warna kuning kakak editing juga, kejenuhannya lebih banyak ke kejenuhan kakak editingnya, karena biar warna yang kakak hasilkan itu lebih dark atau gelap. Kalau kontras itu ya kecerahan juga, bakalan lebih cerah, atau juga ada yang namanya detail itu lebih ke ketajaman ya. Detail itu menajamkan, jadi mau seberapa tajam hasil foto yang kita gunakan gitu. Bisa misalnya kita tajamkan, jadi background utama atau foto utama itu bakalan lebih jelas, tapi kakak nggak terlalu menajamkan karena hasil dari menajamkan itu bakalan ada sedikit noise kalau kita terlalu besar menajamkannya. Kalian bisa lihat itu cara kakak editing. Banyak banget ini preset, ini nggak kakak buat. Ini buat kakak buat sendiri, nggak ngambil preset dari YouTube. Dah, lanjut. Nah, ini foto kedua ya. Yang kanan itu foto aslinya ya. Itu kakak ambil di salah satu mall di Palembang. Nah, ini kakak foto di indoor ya. Nah, kakak foto di indoor, tapi kakak mencari cahaya yang banyak. Itulah kakak mendekati lampu-lampu yang ada di mesin pendingin buah gitu ya. Jadi kakak ambil di sana biar hasilnya enggak noise. Pencahayaannya kakak tinggikan lagi untuk biar kontrasnya kakak rendahkan. Itu bakal menghasilkan jilbabnya itu bakalan lebih gelap. Pencahayaannya kakak tinggikan, kontrasnya kakak rendahkan, itu menghasilkan jilbabnya itu bakalan lebih gelap. Highlightnya kakak rendahin juga, karena highlight ini untuk menggelapkan juga ya bagian-bagian daerah background. Highlight itu untuk menggelapkan bagian backgroundnya. Ranah putih kakak tinggiin juga biar kulit dari karakter itu nggak ikutan gelap. Hitam kakak rendahin dikit.
Nah, untuk warna-warnanya ini kakak lihat di buahnya. Di buahnya misalnya kakak ingin menonjolkan buah apa gitu. Kakak ingin menonjolkan buah yang warna oranye. Kakak banyak kan ke warna merahnya kakak tarik ke oranye juga biar apa namanya warna buah yang mungkin yang ada merah atau seperti apel kan merah gitu. Nah, kakak ke oranye kan biar semua warna yang di buah itu menjadi sedikit oranye, enggak terlalu banyak warna. Kalau ada merah, ada hijau, ada kuning itu enggak jadi colorful foto kakak, enggak jadi dark ya. Jadi kakak lebih ke oranye kan semua. Itu nah, warna merah kakak orenin, warna oranye kakak lebih orenin dikit lagi ya. Untuk warna kuning kakak jenuhnya kakak turunkan. Karena untuk menghilangkan warna kuning itu menurut kakak gimana ya? Hal yang paling susah untuk di editing warna kuning itu. Karena warna kuning ini bisa menjadi akhirnya menjadi merah, menjadi kehijauan itu bisa jadi karena hasil editing kita yang salah bisa jadi menjadi warna yang nggak kita inginkan gitu. Warna hijaunya kakak naikin juga untuk apa namanya lebih ke warna hijau gelap gitu ya biar hijaunya nggak menonjol karena banyak juga sayur di sana. Warna apa lagi tuh ya? Warna ungunya nggak kakak ganggu karena untuk menghasilkan sudah kakak turunin di pencahayaan, di kontras dan di apa namanya bukan highlight di kejenuhannya udah kakak atur ya kalau untuk warna ungu. Jadi kakak nggak ganggu lagi warna ungu biar ungunya nggak hilang. Inilah hasil foto Adobe Lightroom ya. Kalau kalian mau editing yang mainin aja yang di sini. Nah, yang untuk ini nih untuk kurva di pencahayaan. Nanti kalau kita buka aplikasi Lightroom ada namanya pencahayaan. Nah, ini kurva pencahayaan yang di bawah foto itu ya, kurva pencahayaan itu bisa kita atur juga. Itu kurva pencahayaannya kakak tarik di sana biar lebih dark. Nah, lanjut. Nah, sekarang Adobe Photoshop. Kalau Adobe Photoshop ini untuk lebih desain, pengembangan web, seniman grafis, fotografer dan pekerjaan kreatif. Nah, udah kakak bilang kan kalau untuk Adobe Photoshop tadi untuk pekerja kreatif profesional, orang-orang yang udah mahir di bidangnya itu menggunakan Photoshop karena Photoshop ini selain fitur yang banyak, toolsnya juga banyak dan itu perlu waktu untuk mempelajarinya lebih dalam ya. Photoshop CS itu pasti di laptop kalian kalau kalian beli laptop itu pasti langsung ada biasanya Photoshop CS2, CS3, CS4 sampai CS selanjutnya ya. Yang kakak gunakan ini CS6. CS6 ini udah mudah banget daripada CS2, CS3 dan CS4 itu. Karena CS2, CS3 ini udah yang udah lama banget ya. Masih rada sulit untuk fitur-fiturnya gitu. Nah, kalau sedang ke CS6 ini fitur-fiturnya sudah mempermudah kita untuk editing gitu. Sedang CS6 ini kalau kakak menggunakan kemarin kan kata Kak Wawan itu kita menggunakan RAW. Jadi kakak sudah gunakan RAW untuk editing di Photoshop ini. Sebab kalau JPEG dia bakalan lebih menurunkan resolusi dari foto itu. Jadi resolusinya nggak terlalu bagus. Selain memiliki fitur yang mudah untuk dipahami, menurut kakak mudah dipahami itu kalau kita memiliki tutor. Kalau kita baca di YouTube itu perlu nonton YouTube itu perlu waktu yang banyak banget. Fitur unggulan udah pasti banyak banget. Fitur unggulan dari Photoshop ini bisa ngeblurin. Nanti kita coba ya, kita gunakan share screen laptop kakak aja kita gunakan untuk ngeblurin belakang. Ngeblurin belakang foto itu bisa banget. Misalnya foto kita nggak blur jadi blur itu bisa banget. Ada juga bisa merubah bentuk wajah, menghilangkan jerawat itu di Photoshop semua ya. Mengubah bentuk senyuman, mengubah bentuk mata itu bisa semua di Photoshop. Merubah warna mata itu juga bisa di Photoshop. Photoshop ini udah tinggi banget, tapi itu tuh udah untuk pekerjaan yang lebih tinggi lagi ya. Misalnya kita bekerja di instansi atau yang lainnya. Ya benar. Dah lanjut. Habis ya. Nah ini kalau hasil editing kakak yang PSCO ya. Kakak bilang tadi kalau kakak yang menggunakan PSCO ini kakak hanya untuk lebih ke soft, warna soft. Karena kakak hanya untuk mencerahkan wajah gitu. Kakak
kakak pakai foto kakak itu karena nggak ada foto yang lainnya, nggak, kakak udah lupa naruhnya di mana ya kalau untuk hasil editing PS Co ini, karena udah lama nggak kakak gunain PS Co ini. Itu Pak ketika PK2 2019 ya, adik-adik 2019 itu PK2-nya. Nah itu padahal hasil foto kakak itu gelap banget, yang kakak dengan boneka itu hasilnya gelap banget, tapi kakak gunakan PS Co untuk mencerahkan wajah kakak biar terlihat jelas gitu. Hasilnya padahal gelap, kakak itu gelap padahal. Nah ini foto kakak dengan teman kakak, hasilnya juga gelap sebenarnya. Tapi itu apa namanya, teman-teman kakak itu nggak semuanya putih gitu orang-orangnya. Tapi kakak apa namanya, warna kulitnya kakak samain semua biar enak aja lihatnya gitu ya. Ketika kita di apa posting gitu sama warna kulitnya. Padahal warna kulit kami itu nggak ada yang sama pasti. Itu untuk mencerahkan, lebih ke mencerahkan kulit atau untuk warna-warna soft. Ini juga ketika kakak bawa motor, ini hasilnya sebenarnya nggak terlalu cerah muka kakak karena apa namanya, pencahayaannya kakak belakang itu kan, pencahayaannya harusnya di belakang kakak itu, tapi kakak cerahin juga biar terlihat gitu. Nah ini padahal hasil yang sunset ya, hasil yang sunset ini hasilnya itu padahal cerah banget, tapi kakak turunin, hasilnya jadi gini, jadi bagus banget. Ya begitulah kalau PS Co. PS Co ini ada juga presetnya. Kalau kalian mau belajar sebelum Adobe Lightroom, PS Co ini lebih mudah daripada Adobe Lightroom karena PS Co ini presetnya itu langsung jadi gitu, langsung bisa menghasilkan foto yang bagus-bagus. Tapi ada juga untuk pencahayaannya, kontrasnya ada juga, tapi nggak selengkap Adobe Lightroom. PS Co ini lebih mudah banget untuk digunakan. Misalnya untuk kalian misal teman-teman suka foto-foto minimalis, lebih enak editing di PS Co. Foto-foto minimalis itu editing di PS Co juga. Foto estetik PS Co juga. Foto-foto kayak apa ya? Foto-foto kayak kalian sendirian gitu, kayak kalian selfie. Nah, itu enak di PS Co. Karena kalau di Adobe Lightroom itu enggak rekomend menurut kakak. Itu untuk PS Co. Udah lanjut deh, mungkin habis materinya. Mungkin kakak enak ditanyain aja ya, biar bisa jawab. Oh kita langsung ke ini aja ya. Bisa share screen untuk ke laptop kakak aja nggak? Oke, boleh. Untuk panitia mungkin bisa dibantu Kak Erganya. Yang di laptop ya, bukan yang di HP. Udah dijadiin co-host, Kak. Udah ya? Udah ya? Kita bentar ya. Kita cari hasil fotonya dulu. Biar kita enak editing. Coba ambil di sini. Bentar ya.
hasil fotonya. Udah. Di foto apa aja ya? Oke, sambil nunggu Kak Erga pilih foto, aku mau ngingetin lagi nih untuk peserta. Teman-teman peserta yang belum rename namanya, jangan lupa untuk rename namanya dengan format prodi underscore nama underscore angkatan. Salah. Kita pilih salah satu foto aja ya untuk ini. Nah ini apa kalau kalian punya Adobe Photoshop CS6 ya, untuk kamera RAW ini untuk dia langsung bisa editing untuk jenis foto RAW. Jadi ketika kita masukin foto, dia bakalan langsung muncul gitu. Nah di RAW ini kita bisa langsung apa ya editing ya. Videonya jelas nggak? Jelas ya? Jelas Kak. Jelas, Kak. Jelas nggak fotonya? Jelas ya? Misalnya, oh ini foto hasil ini, bukan mentahan. Enggak. Ini mentahannya ya. Nah ini mentahannya kan yang belum diediting sama sekali gitu. Untuk temperatur kalian lihat aja ya gimana cara editing. Tuh. Kalau di Adobe Photoshop itu bisa banget ngerubah warna yang sesuai keinginan kalian, bisa ke biru, bisa ke itu. Tapi kalau untuk kakak ke dark, kakak lebih turunin temperaturnya ya. Karena kakak ingin menghasilkan foto yang dark. Nanti kalau kita mau menghasilkan exposure. Nah, inilah yang namanya exposure ya. Jika apa lihat exposure yang kalau kakak turunin ya. Tuh, habis kan ya. Tapi kalau kakak naikin, nah, tuh ya. Tapi karena kakak mau dark, jadi kakak turunin. Tuh highlight tadi kan kata kakak menggelapkan background. Jadi langitnya itu nah jadi gelap. Tuh, ya kan? Ini yang namanya highlight ya. Jika kalian editing itu lihat apa yang berkurang, apa yang bertambah gitu. Jadi nanti kalian ketika editing selanjutnya jadi langsung paham gitu. Kalau kita, oh ini enggak itu enggak bakalan bisa. Tuh. Shadow ini lebih kebayangan ya. Tuh, kalau black kakak turunin, kalau hitamnya kakak turunin banget, itu karakternya jadi hilang gitu. Itulah kalau biasanya black ini enggak kakak ganggu atau kakak naikin aja. Tuh. Kalau clarity ini ketajamannya ya.
lihat bisa kakak tajamkan seperti ini. Nah, kalau kita menajamkan seperti ini bakalan menghasilkan noise yang tuh. Kalau kalian editing di Photoshop tinggal gini aja. Juga presetnya juga bisa kalian simpan. Nah, kalau kakak sebut colorful gini, tuh mencolok semua warnanya. Jadi nggak bagus menurut kakak kalau colorful itu. Kita lihat hasilnya gimana nanti ya. PNG dan formatan yang lainnya sesuai apa keinginan kita mau hasilnya gimana. Nah ini seperti apa namanya yang Lightroom tadi kan ada berbagai macam warna gitu. Nah di apa namanya Adobe Photoshop lebih banyak lagi warna yang bisa kita mainkan gitu. Merahnya kita bisa gini kan, itu gelap banget kan, bisa juga ya, semua digunakan. Kalau kulit kita hitam, kalau kita punya teman suka editing, kulit kita bisa jadi putih. Enak punya teman bisa editing, apalagi teman yang bisa foto. Jadi hasil foto kita semua bagus. Kalau jadi fotografer itu nggak enak, nggak banyak fotonya, banyaknya motoin orang gitu. Kalau punya teman fotografer enak. Tuh dari tadi yang seperti mungkin lebih ke oranye ya, kakak bisa jadiin ke biru gitu. Mudah banget editing itu. Tapi kita harus apa ya, terus menerus kalau editing itu. Lagi gabut banget bisa editing gitu. Coba foto ini mau diedit, foto ini mau diedit. Kalian bisa gunakan itu. Waktu-waktu luang aja. Nanti bentar ya, nanti kita blurin belakang sebentar. Preset yang kakak simpan tadi. Udah ya, selesai. Aduh, pencet preset. Nah ini preset yang kakak gunakan biasanya. Udah. Nah ini hasilnya ya. Nah kalau kita ini kan hasilnya jadi noise karena kakak tadi ketajamannya kakak naikkan. Kalau ketajamannya enggak kakak naikkan, enggak terjadi noise. Ini bintik-bintik aja. Itulah kalau kita mau menajamkan itu jangan terlalu tajam ya. Tapi kalau di zoom ya biasanya enggak terlalu di zoom sih.
Ini kalau mau dirapin bisa juga ya, karena kita sebagai contoh aja nggak usah terlalu rapi juga ya. Tapi kalau ketika kalian editing harus rapi gitu ya, harus rapi banget maka. Di rentang 1,4. Nah ya, ini kita mau apa tadi ya? Kita mau ngeblurin ya. Terblur, pilih yang ini sih. Nah, ya. Tuh, jadi blur kan belakangnya tuh. Nah. Itu kalau mudah banget, kalau mau kok hasil foto aku nggak blur ya kak. Tapi kalau ketika hasil mentahan kalian udah blur itu lebih bagus daripada kita harus ngeblurin ketika editing ya. Tuh, pilih aja. Tapi kalau ini tadi rapi ya pasti bagus hasilnya. Kita sebagai contoh aja. Nggak usah terlalu. Tuh, mau seblur apa kalian belakangnya itu bisa. Tuh, kalian mau gimana ya blurnya mau tinggi mau rendah, tapi kalau udah terlalu blur itu nggak bagus juga ya. Tuh. Misalkan blurnya gitu itu bisa kalian gunakan nanti belajar ya, di YouTube juga banyak kok tutorial untuk ngeblurin gitu. Kelihatan ya blurnya atau enggak? Tuh, kelihatan ya? Kelihatan Kak, kelihatan. Kelihatan. Nah, itu cara ngeblurin kalau di Adobe Photoshop. Mungkin kita beralih langsung ke Adobe Premiere Adobe Lightroom aja di HP ya. Karena kita Adobe Lightroom sekarang. Bisa share screen yang kakak pakai itu? Kakak pakai Alma Mater? Oke, untuk panitia mungkin boleh dibantu share screen. Udah dijadiin host Kak. Oh ya, terima kasih ya. Ini jadi hancur. Nanti kita belajar lagi aja untuk di Adobe Photoshop. Sebab banyak banget fitur yang harus kita pelajari. Nampak ya? Jadi Lightroom. Kita mau editing dari foto mana ya? Nah, ini foto yang jenisnya colorful ya. Ya. Ini. Tuh. Ini hasil foto yang colorful, ngeblur ya. Itu hasil yang colorful ya. Jadi nih di selektif ini nah. Bentar ya. Fitur selektif ini kita bisa ngeblurin juga. Pilih selektif, pilih aja yang mana sih, yang ini ya, yang peta kita tarik aja gitu. Nah, yang warna merah ini bisa kita buat untuk ngeblurin backgroundnya. Kita tarik aja segini ya. Nanti kita cari yang namanya detail. Bisa sampai 0 minus semua ya, minus 100 atau 0 mungkin. Nanti hasilnya bakalan blur. Hasilnya bakalan
lebih blur dari biasanya biar lebih jelas. Kakak pilih selektif lagi. Bisa di detail, ada kan detail, itu pilihan detail, noise sama ketajamannya kita turunin semua aja. Itu kalau kita mau ngeblurin, misalnya mau ngeblurin background, mau ngeblurin orangnya, itu bisa kita tambah lagi biar lebih apa namanya, lebih ngeblur. Tadi kan hasil foto Kak Rindi ini kan hasilnya bagus ya, nggak ngeblur, tapi kita buat ngeblur hasil. Noise sama ketajamannya samanya aja, turunin semua. Hasilnya bakalan blur. Nah tuh Kak Rindi tadi yang semulanya jelas ya, orangnya jelas, jadi ngeblur karena kakak turunin noise sama ketajamannya. Ngelek. Jelas nggak blurnya Kak Rindi? Belum ya? Jelas nggak? Jelas, Kak. Keluar ya? Jelas nggak blurnya Kak Rindi yang semula nggak blur jadi blur itu? Jelas nggak? Jelas, Kak. Jelas ya? Kelihatan ya blurnya? Itu cara kalau kalian mau ngeblurin background dari Adobe Lightroom. Terus untuk pangkas ini ya untuk kita motong apa? Motong foto. Ada versi ini kita bisa custom, bisa apa namanya? Bisa 1x1. Biasanya kalau untuk Instagram ya 9x6 ya. Dengan Instagram itu 9x6. Kita bisa juga custom mau kita gimana ya. Custom ini bisa kita putar-putar gimana gitu. Kita mau ngambil muka aja atau itu aja, itu di custom. Ini kalau selektif ini kalau Adobe Premium, Adobe Lightroom-nya premium ya, atau yang bajakan juga bisa. Nah di cahaya tadi, nah ini yang kata kakak kurva tadi, kurva pencahayaan tuh, kurva pencahayaan kakak itu beda-beda. Tuh. Semulanya ya kurva ini lurus semua gitu, tapi kakak mainkan kurvanya untuk menghasilkan foto yang lebih bagus pasti. Tuh, itu kurva ya. Kalau yang mau editing kurva ini harus dimainkan. Pencahayaannya kayak kakak turunin highlight ini ya. Ini yang kakak namain apa pencahayaan tadi. Ada warna putihnya. Kalau highlight kakak naikin. Tuh, cerah banget kan jadinya backgroundnya. Itulah kenapa kakak turunin highlight untuk background lainnya. Ada juga. Nah ini yang banyak banget foto tadi, banyak banget warna. Ini bermain di sini seperti Adobe Photoshop tadi. Nah ini berbagai warnanya, ada semua. Nah ini kalau kalian mau hijaunya untuk ganti warna apa daun pohonnya tuh, berubah kan warna daun pohonnya tuh, bisa semua kan. Kita mau ubah ke hijau, bisa. Kita ubah ke kuning, bisa tuh. Warna ini kita ubah ke hijau tuh, bisa. Gradient juga kalau kalian mau mainin, tapi kakak jarang ya kalau mainin gradient ini karena ini mencangkup keseluruhan.
Tuh, kalau gradien gitu ya sih. Ada hijau, ada itu gradien ya. Kalau untuk efek ini jarang jarang kakak gunakan ya, karena ini untuk menggelapkan sisi kiri kanan atas saja itu. Efek kabut itu. Kabut ini lebih menghasilkan foto yang lebih cara untuk background di depan foto. Nggak rekomen. Terus ada detail gitu. Nah, ini detail tadi, kalau detailnya kakak tajamkan banget, hasil dari foto kakak ini tadi bakalan ada juga noise. Jadi ketika kalian upload di Instagram, upload di WA, itu bakalan kelihatan banget noise. Jadi nggak usah terlalu tajam. Jangan terlalu dimainkan. Ini ya. Nah, ini kalau kalian misalnya foto kalian itu hasilnya udah noise. Nah, di Adobe Photoshop, Adobe Lightroom bisa dikurangi noise-nya. Pengurangan noise. Itu bisa banget. Ketika misal kalian menggunakan HP di tempat yang gelap, jadi noise-nya itu banyak kan. Nah, di sini kalian bisa mengurangi noise-nya di Lightroom ya. Tuh, pengurangan noise warna juga ada di Adobe Lightroom. Udah bagus banget Lightroom itu kalau kita, tapi harus selalu digunakan gitu. Yang cuma sekali-sekali aja ya. Tuh, kalau ya ini enggak terlalu kakak gunain sih. Karena untuk naik turunin foto aja ini. Kita mau merubah bentuk. Nah, ini kakak tunjukin preset. Ini ada beberapa preset yang kakak download di YouTube ya. Nah, ada 300 preset selebgram. Kalian bisa gunakan langsung aja yang ini. Enggak usah editing langsung lagi. Enggak usah susah payah editing, sekali klik aja udah jadi foto kalian. Tuh, kalau kakak menggunakan 300, tuh langsung jadi kan editing fotonya. Nah, kalau kita udah download ini yang pastinya kita harus edit lagi gitu, biar kita menghasilkan preset kita sendiri. Tuh, kalau kita menggunakan preset dari YouTube ya, tapi kakak jarang sih. Nah, ini estetik ya. Tuh, kalau kalian mau lebih ke estetik, bisa warna-warna estetik juga ada. Pilih aja kalian mau warna colorful, ada tuh di YouTube. Cinematic, tel orange. Ini lebih ke orange ya. Tuh, orange semua ya. Karena hasil semua preset ini nggak langsung cocok dengan semua foto gitu. Tergantung foto kita. Kalau foto kita di tempat cerah ya berarti harus editing untuk lebih kan, bukan langsung menggunakan preset langsung bagus, itu enggak. Karena preset ini enggak cocok di semua foto, tergantung foto kita juga. Banyak banget. Cuma mungkin itu aja ya kalau untuk Adobe Lightroom. Kakak rekomendasi untuk Adobe Lightroom sih untuk kalian editing foto. Nah, untuk reset ini, ini apa namanya? Ini foto aslinya. Foto asli sebelum kakak editing. Tuh, ini foto asli sebelum kakak editing, gelap banget kan? Enggak bagus banget malah. Orangnya gelap, warna kulitnya hitam gitu. Tapi setelah kakak editing ya bisa jadi putih. Bibirnya bisa jadi kayak punya pakai lipstick gitu ya. Pakai lipstick. Bisa lebih jelas. Itu di Adobe Lightroom. Ketika kalian sudah editing, jangan lupa kalian itu menyimpan preset kalian biar kalian nggak lupa. Aku tadi naikin kejenuhannya berapa ya di warna ini. Aku tadi untuk pencahayaannya berapa ya. Itu biar kalian nggak lupa. Terus kita mungkin ke PSCO aja. PSCO kakak ini udah nggak ada lagi foto malah. Ini ada sebagai contoh aja ya. Tuh, kalau di PSCO ini bakalan lebih mudah malah fiturnya. Nah, ini PSCO yang premium juga ya, kalau kalian mau banyak
preset gitu. Tuh, kalau di PSK langsung jadi tuh preset kita. Yang semulanya asli gini jelek ya, bisa langsung bagus gitu. Tuh, hasil-hasil foto kita. Tuh. Kalau di PSK ini memudahkan kita banget. Tapi di PSK lebih sok hasilnya daripada Adobe Lightroom. Bakalan lebih sok warnanya. Nah, kalau kita mau editing lagi ya bisa langsung exposure-nya kita turunin, kita mau gelapin gitu. Tuh. Kita mau. Kalau kalian pakai konsep minimalis ya, ini kan apa bisa jadi minimalis nantinya. Tuh, kalian bisa gimana ya, warnanya itu lebih bagus dilihat mata daripada kalau Adobe Lightroom. Kalau Adobe Lightroom ya untuk lebih ke banyak warna ya. Ini juga bisa apa namanya, saturasinya juga bisa. Tuh, mau berwarna banget bisa, mau dark seperti yang kakak juga bisa. Tapi kalau kebanyakan sih orang lebih suka dark daripada colorful. Tuh. Mungkin kakak ada contoh enggak ya? Bentar ya. Kakak mungkin ada contoh. Satu foto yang bisa jadi. Foto. Nah, ya. Nah, ini mungkin ya. Kalian juga apa bisa download preset PS Code di YouTube ya. Nah, ini bisa kakak apa senjanya bisa jadi bagus banget nanti. Tuh. Langsung aja kalau di PS Code. Enggak usah lama-lama kalau editing di PS Code. Tuh. Kita mau cara gini, kita turunin lagi ya warnanya. Nah, kita saturasinya kita naikin. Tuh. Kayak senja banget gitu ya kan. Padahal enggak terlalu bagus senjanya di foto yang sebelumnya. Tapi kita bisa hasilin foto senja yang bagus. Delorean. Itu untuk PS Code. Kalau kalian mau belajar dulu ya PS Code dulu enggak masalah banget. Tapi kalau menurut kakak rekomendasi itu lebih ke Lightroom. Biar kalian lebih mahir karena Lightroom itu sudah mencakup ke Adobe Photoshop nantinya untuk kalian editing lebih lanjut. Gitu. Mungkin itu pemaparan dari kakak ya. Terima kasih. Ada suara kakak enggak? Oke, terima kasih Kak Erga untuk materinya yang keren banget tadi. Mungkin teman-teman sangat bermanfaat buat kita ya, apalagi materi tentang preset dari Lightroom, Photoshop, sama VS Code juga. Buat teman-teman yang masih belum paham atau ada yang ingin ditanyakan di room chat dari materi yang sudah dijelaskan oleh Kak Erga tadi, bisa banget untuk ditanyain sekarang nih dengan cara ketik di kolom chat dengan format izin bertanya _nama _pertanyaan. Nanti akan aku bacain pertanyaannya. Dan untuk yang mau on mic juga boleh banget nih, tinggal klik raise hand-nya aja, nanti aku sebut namanya, tinggal tanya deh. Yuk langsung tanya-tanya yuk. Aku tunggu ya. Teman-teman peserta, kalau ada yang mau ditanyain, mungkin fotonya kurang kayak gini Kak, atau kok aku udah ngedit tapi masih kurang pas ya, bisa banget ditanyain sekarang nih ke Kak Erga, mumpung Kak Erganya ada di sini, langsung dijawab. Jadi cuma satu orang ya yang apa
nunjukin hasil fotonya ya. Iya Kak, cuma satu aja. Mungkin teman-temannya lagi yang lain masih pada ini. Oke Kak, ini udah ada pertanyaan pertama. Bagaimana sih cara kita konsisten dalam memilih preset agar dapat membentuk ciri khas hasil karya kita sendiri? Gimana tuh Kak? Mungkin Kak Arya bisa langsung jawab nih pertanyaan dari Randi Wijaya. Apa ya, preset ini enggak apa ya Dek, untuk Dek apa ya, Randi ini preset ini enggak cocok untuk semua foto gitu, tergantung dari foto kita. Itulah kita konsisten dulu dalam apa namanya, pemilihan apa karakteristik foto kita, seperti human interest atau landscape atau yang lainnya gitu ya kan. Nah, ketika kita sudah menemukan konsisten kita di foto kita baru bisa menentukan apa preset yang ingin kita pakai terus gitu, dipakai terus menerus. Tapi kalau ketika Randy misalnya kadang moto pemandangan, moto orang, atau moto sungai, atau moto yang lainnya, itu bakalan sulit untuk menentukan preset yang apa yang kita pakai terus gitu, karena semua warna itu nggak bakalan cocok untuk dipoto gitu. Bisa jadi kan ketika kita memoto orang itu nggak terlalu banyak warna, tapi ketika kita memoto pemandangan itu banyak warna, jadi hasilnya tadi jadi bentrokan, jadi nggak bagus. Ketika misalnya kita preset kita untuk orang tadi nggak colorful, dark, nah kita gunakan di pemandangan yang banyak warna, jadi warna pemandangan kita tadi jadi hilang semua gitu. Itu nggak cocok. Jadi Randy tentukan dulu konsisten di jenis foto apa, baru Randy apa pilih preset yang ingin Randy gunakan gitu, biar menemukan apa ya preset yang selalu Randy pakai. Tapi kakak udah nemuin satu preset di Lightroom, itu bisa digunakan di semua foto, mau foto pemandangan, foto apa orang, foto apa namanya, foto kayak minimalis, itu kakak temuin di Lightroom. Satu preset itu bisa mencakup semua foto. Itu baru kakak temuin aja sih, belum lama kakak temuin. Itu bagus. Kalau Randy udah nemuin itu juga bagus banget. Tapi kakak aja itu gunain Lightroom dari tahun kapan ya, baru menemukan sekarang. Yang penting nikmati aja prosesnya ya Randy. Itu ya Randy. Oke, gitu ya Andi. Jadi harus kita tentuin dulu ya Kak, mau fotonya tuh mau yang kayak gimana sih, habis itu baru kita tentuin preset apa, kita bisa ketemu preset kayak gimana buat foto kita. Oke, dari Raisa nih Kak, kayak mau on mic nih untuk Sugi. Oh ya, boleh, boleh. Silahkan on mic. Silakan Sugi. Kak, izin bertanya Kak sebelumnya. Ya. Perkenalkan, saya Sugi Dwi Apriantika dari THP 2019. Kak, yang foto Kak Rindi tadi kan belakangnya ngeblur. Nah, Ya. itu kalau mau ngatur untuk muka Kak Rindi biar nggak blur itu kayak mana Kak di Lightroom-nya? Makasih Kak. Oh, kalau untuk di Lightroom untuk nggak buat foto orang nggak blur itu sama saja yang di apa namanya? Yang kita menggunakan yang kakak warna merah tadi ya, yang selected tadi. Nah, noise-nya jangan adek turunin. Noise sama ketajamannya jangan adek turunin, tapi adek naikin. Cuma kebalikan itu aja. Nanti bakalan apa? Enggak terlalu. Tapi kalau blur banget Lightroom enggak bakalan support gitu. Tapi yang apa? Kalau misalnya udah blur banget gitu ya. Itu apa namanya? Lightroom enggak bakalan support banget. Kalau misal hanya sedikit yang blurnya di muka Kak Rindi gitu ya, biar enggak blur. Nah, itu Lightroom masih bisa support. Itulah kenapa apa namanya? Mentahan kita itu menjadi acuan kita untuk editing. Ketika mentahan kita bagus, editing kita bakal lebih bagus gitu. Tapi ketika mentahan kita nggak terlalu bagus, kita banyak editing, artinya bakalan nggak sebagus aslinya gitu. Malahan bisa jadi lebih jelek daripada foto aslinya gitu. Jadi kalau Sugi motret ataupun mau belajar fotografi, usahakan foto apa foto utama misalnya orang atau benda atau gedung gitu jangan blur. Kalau Sugi mau
nampakin foto itu biar lebih bagus. Karena kita nggak mungkin kan ketika mau menangkap foto utama tapi hasilnya blur kan, nggak mungkin gitu. Misalnya kita lagi paparazi orang kita lagi acara besar, mungkin paparazi orang itu lagi ngapain, tapi hasil orang yang kita foto itu blur, jadi yang kita tangkap tadi orangnya atau gimana gitu. Gitu ya, apa namanya, Sugi, pastikan mentahan Sugi itu bagus dulu. Jangan, kalau mau trade itu jangan mikir aku mau editing dulu, nanti editing aja. Nah, jangan. Ketika mau trade jangan pikirkan editing, karena editing itu untuk menambah saja, bukan untuk memperbaiki gitu. Misalnya Sugi lagi mau trade, nanti kan bisa diediting, bisa lebih bagus. Enggak, jangan pikirkan editing ketika mau motret, karena editing itu sebagai tambahan aja. Itu ya, Sugi. Oke, untuk Sugi mungkin terjawab ya pertanyaannya. Terima kasih Keril untuk jawabannya, dan kita next question nih ada dari Lisa. Wah, banyak nih yang mau nanya ya. Oke, Lisa dulu ya. Oke. Dia nanya gimana cara kakak mendapatkan aplikasi editing foto yang seharusnya berbayar namun bisa diperoleh secara gratis. Apakah untuk pemakaian jangka panjang? Ini siapa ya? Lisa ini angkatan berapa ya? 19 juga ya? Lisa 19 atau mungkin 20 kali ya, Kak? 20 ya? Baik, terima kasih pertanyaannya untuk Lisa ya. Kak, bagaimana cara mendapatkan aplikasi editing yang foto yang seharusnya berbayar? Ini apa ya? Kakak ini ngajarin buruk atau baik sebenarnya kalau untuk mendapatkan apa namanya, aplikasi editing untuk gratis ini ya? Karena bukan gratis disebutnya, tapi bajakan ya. Kakak nggak tahu ini baik atau buruk untuk kalian ya. Tapi kalau untuk kakak ya, PSCO apa namanya, Lightroom kakak itu bukan premium tapi bajakan gitu. Kakak downloadnya di apa namanya, Lisa juga bisa download di YouTube. Tulis aja sama Lisa download aplikasi Lightroom full pack, namanya itu full pack ya. Jadi bakalan banyak bakalan premium nanti Lightroom yang Lisa gunakan. PSCO premium juga langsung ketik aja di YouTube, download PSCO premium full pack. Nah, itu langsung muncul banyak banget di YouTube. Itu namanya bajakan ya. Seperti apa namanya, Canva, PixArt, itu ada semua bajakannya di YouTube. Full pack namanya. Full pack, tapi yang penting kalian itu tulis full packnya. Download Canva full pack, download PixArt full pack. Nah, itu bakalan jadi premium semua yang kalian gunakan. Aman untuk pemakaian jangka panjang? Kalau aman untuk pemakaian jangka panjang enggak deh, sebab dia bajakan ya. Biasanya dia mau setelah beberapa bulan, tergantung mereka ngasih berapa bulan ya. Untuk misalnya channel YouTube ini ngasih Adobe Lightroom ini 3 bulan. Nah, dalam jangka 3 bulan itu dia harus pembaruan. Nah, ketika pembaruan itu kita harus download ulang dan hapus yang lama. Karena ketika di download, misalnya kita download, kita upgrade atau kita perbarui, itu nggak bakalan bisa. Karena itu bertentangan dengan Play Store yang kita gunakan gitu. Itu nggak akan bisa deh. Adek cari aja yang misalnya ada berapa bulan untuk ketika YouTube channel YouTube itu ngasih jangka untuk adek Lightroom adek gitu. Biasanya sih sebulan 2 bulan gitu. Tapi kakak sering nemu yang 2 bulan. Kalau sebulan itu kakak hindarin ya, karena ketika editing dia nggak bisa diupdate lagi, biasanya dia error dan foto yang kita editing yang belum sempat kita simpan itu bakalan hilang. Itu yang bahayanya kalau bajakan ya. Jadi cepet-cepet simpan aja kalau kita sudah editing menggunakan aplikasi yang bajakan. Gitu ya. Gitu ya, Lisa. Oke, berarti kata kuncinya tuh full pack ya, Kak, kalau mau Ya. yang bajakannya. Oke, Lisa. Oke, kita next question lagi ada dari Suci Rahayu. Dia nanya, apakah dengan memanfaatkan fitur editing foto bawaan yang ada di HP dapat menghasilkan foto yang diedit di aplikasi seperti VSCO, Lightroom, dan PixArt? Dan apa kelebihan dan kekurangan dari fitur editing bawaan HP, Kak, sama aplikasi editing yang harus di-download?
Makasih ya Suci Rahayu dari THP 2019 atas pertanyaannya. Manfaat bisa apa ya? Bisa kalau untuk memanfaatkan aplikasi bawaan untuk di HP untuk editing itu bisa. Tapi bakalan apa ya? Mentok gitu deh. Kita nggak terlalu bisa berkreasi di warna kalau untuk aplikasi bawaan HP. Misalnya HP kakak Vivo kan. Itu bakalan bisa editing. Mungkin lebih editing ke pencahayaan, ke kontrasnya itu lebih ke sana ya. Kalau untuk ke warnanya mungkin yang terlalu sedikit untuk editing warnanya. Jadi ada yang nggak bisa bermain di warna kalau untuk aplikasi di bawaan HP gitu. Nggak bakalan sama dengan PS Code, Lightroom dan PSI itu nggak bakalan sama. Malahan beda jauh lah, jauh banget PS Code, Lightroom karena kita udah menggunakan aplikasi lain kan. Dan apa sih kekurangan dan kelebihan dari fitur editing bawaan HP? Kekurangannya yaitu tadi kita nggak bisa terlalu bermain di warna deh. Mungkin kalau untuk ngelepin aja bisa sama aplikasi editing. Ya itu mungkin itu ya kekurangannya deh. Lebih ke nggak terlalu bisa bermain di warna. Itu ya Suci. Kalau saat ini kakak malahan lebih saran kalau kakak kan nggak saat malahan ke Canva untuk editing. Mungkin Suci lebih nyamannya ke Pisat, nggak masalah. Tapi kakak lebih ke Canva. Ya itu ya. Oke, terima kasih Kak jawabannya sangat menjelaskan sekali ya. Ada kita ke next question, dapat diaplikasikan ke seluruh jenis fotografi yang kakak jelaskan sebelumnya di desain kelas kemarin, dan apa ada nggak sih Kak perbedaan preset ketika memotret di malam hari dan pagi hari? Oh ya, makasih ya Sivia atas pertanyaannya. Apakah satu preset dapat diaplikasikan ke jenis fotografi yang kakak jelaskan sebelum? Ya, yang preset kakak yang kemarin itu bisa semua kakak aplikasikan ke semua foto deh. Itulah salah satu preset yang bisa kakak aplikasi bukan untuk colorful ya. Misalnya pemandangannya tadi colorful lebih ke dark ya, tapi warnanya nggak hilang gitu. Bukan jadi menghilangkan warna, tapi bisa kakak foto gedung malah lebih bagus ya. Kalau ke orang kakak misalnya orangnya jadi gelap, kakak lebih tingkatkan kepercayaannya. Bisa banget untuk satu preset itu ke seluruh foto, tapi harus dicari dulu. Susah banget nyari satu preset untuk ke semua foto karena sulit banget ini ya. Susah banget. Dan agak ada nggak sih Kak perbedaan preset kita memotret malam hari dan pagi hari. Nah, kalau untuk pagi hari ini adalah waktu memotret yang paling bagus menurut aku. Kan pagi sama sore itu memotret yang paling bagus karena cahayanya lebih soft bakal masuk ke kamera kita. Preset malam hari itu gimana ya, Dek? Adek lebih tingkatkan ke pencahayaan, tapi jangan terlalu tinggi sebab biasanya memotret malam hari itu bakalan menghasilkan noise yang banyak banget kalau adek nggak mencari cahaya gitu kan. Kalau di pagi hari semua preset itu malah cocok deh. Adek menggunakan preset apapun di Lightroom, kalau adek motret pagi hari itu bakalan cocok deh. Tapi mungkin bakalan ada sedikit editing yang bakalan adek lakukan. Mungkin ada kecerahan, mungkin kan foto adek atau kegelapan itu bisa jadi. Pencahayaan itu bakalan jadi acuan kita untuk editing gitu. Kalau editing preset malam hari, kakak juga ada preset malam hari, tapi lebih ke colorful kalau untuk malam hari deh. Sebab preset malam hari misalnya kakak motret di Palembang ini ada di Jalan Sudirman itu kan banyak lampu warna-warni gitu. Nah, kakak tingkatkan colorful biar mencolokkan warna-warna lampunya gitu. Itu yang bakalan kakak lakukan kalau kakak menghasilkan foto di malam hari. Adek coba lebih ke colorful aja kalau untuk malam hari. Gitu ya Cynthia. Oke, seperti itu ya untuk Cynthia. Semoga terjawab ya pertanyaannya. Kita lanjut ke Regina.
Wah, banyak nih yang masih nanya. Kita lanjut ke Regina aja langsung. Bagaimana sih cara kita menemukan tone warna yang tepat untuk berbagai macam jenis foto, baik foto yang diambil dari indoor maupun outdoor? Ya, bisa langsung singkat aja nih Kak jawabannya. Jadi menemukan tone warna gitu ya. Karena tone warna ini apa ya, kita berkreasi atau bermain dengan warna ketika editingnya. Tone warna itu sesuai apa keinginan Regina gitu. Enggak menemukan itu ya pasti Regina yang menemukan. Kalau kita menggunakan preset bawaan YouTube misal gitu ya. Ketika Regina editing lagi, itu Regina bisa menemukan tone warna yang Regina inginkan gitu. Regina juga bisa menggunakan preset yang di-download di YouTube dulu, nggak apa-apa kalau masih kesulitan gitu. Di sana kan udah tone warna bawaan. Nah, tone warna tadi Regina edit lagi. Nah, di sana Regina bakalan menemukan tone warna yang Regina inginkan gitu. Karena kakak juga kemarin juga gitu. Kakak sebelum tahun berapa ya? Mungkin masih di semester 4, semester 5 itu kakak masih menggunakan preset-preset yang digunain orang itu. Yang dari YouTube, yang kakak download dari YouTube. Nah, tapi kakak gunain itu tuh untuk menemukan tone warna kakak sendiri. Dibantu mereka tadi, tapi kakak edit lagi. Nah, akhirnya kakak menemukan tone warna yang kakak inginkan gitu. Itu kalau mau nemuin tone warna untuk pembelajaran di awal ya, Regina. Kalau indoor ya, indoor mudah banget untuk menemukan tone warna di di YouTube ya. Kalau untuk outdoor, tone-nya itu lebih ke ya kata kakak tadi ke colorful tadi. Regina juga bisa di YouTube juga bisa colorful. Sebab kalau untuk kakak jelaskan bagaimana kakak menemukan tone warna untuk kakak sekarang itu bakalan panjang banget Regina. Karena kakak setiap hari itu hampir selalu ngedit satu foto gitu. Biar kakak tahu gimana sih bagusnya foto jenis ini, gimana sih bagusnya jenis foto ini. Yang pasti kalian itu ya setiap hari ya editing lah satu foto, nggak bakalan 10 menit kok editing foto itu. Satu foto itu nggak bakalan 10 menit. Tapi kalau kita terus menerus kita bakalan mahir dalam bermain warna, tahu warna yang diinginkan mata orang lain gitu. Nah, Regina kalau udah menemukan foto yang menurut mata orang lain juga bagus, nah itu berarti tone warna yang Regina temukan itu udah benar. Misalnya kalau tone warna kata orang ini belum orang masih menilainya kok masih berwarna banget. Nah, berarti itu Regina belum menemukan tone warna yang bisa disamain dengan semua mata orang gitu. Misal kalau yang kakak kemarin kan misalnya kakak lagi upload foto, ada beberapa orang yang bakalan ngomong warnanya udah bagus gitu. Nah, itu bisa juga jadi acuan kita untuk berarti jenis foto jenis preset warna gini yang diinginkan beberapa beberapa orang gitu. Nah, nanti kita editing lagi. Bakalan ada lagi menemukan preset yang lebih bagus pastinya. Kalau untuk outdoor itu colorful yang pasti ya. Regina, karena gelap. Itu ya Regina. Oke, berarti kuncinya itu practice makes perfect ya Kak. Ya. Jadi kalau kita mau cari nih tone warna atau preset yang cocok sama kita, baiknya kita latihan terus nih setiap hari, ngedit foto minimal 1 foto 1 hari. Ya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ada dari Salsabila Lutfia. Kalau misalnya kita dapat hasil foto yang pecah, gimana caranya bikin foto tersebut jadi mulus, Kak? Ini ada kakak, kalau untuk hasil foto yang pecah ya Salsabila Lutfia. Abil ini ya. Untuk ya? Benar ya Abil ya? Iya Kak, benar. Ya, kalau misalnya hasil foto Abil ini pecah, sebelum kakak kasih aplikasinya untuk biar hasilnya mulus, Abil juga bisa editing di Lightroom. Di Lightroom itu ada ketika foto Abil pecah, bisa ketajamannya bisa bisa Abil turunkan, juga bisa noise-nya juga untuk noise warna ya. Untuk noise warna itu Abil naikkan. Jadi ketika foto Abil itu pecah ya, ketajaman
apa namanya, ketajaman dari foto Abil itu berarti terlalu tinggi. Itulah kenapa foto Abil itu jadi apa namanya, jadi pecah. Bisa jadi ketajamannya Abil turunin aja. Di Lightroom coba Abil otak-atik aja yang di noise, ketajaman dan lainnya itu. Itu bisa Abil lakukan di Lightroom dulu. Di PS Co enggak terlalu bisa kalau di PS Co. Nah, kalau untuk mau aplikasi ketika foto pecah tapi jadinya jadi mulus, itu kalian coba download aplikasi Remini. Aplikasi Remini itu dari foto kalian blur dan pecah-pecah itu bisa jadi mulus. Itu aplikasi Remini bisa rekomen banget untuk di download biar hasil foto kalian nggak pecah dan nggak terlalu blur. Itu ya Abil. Oke, semoga terjawab ya untuk siapa tadi yang bertanya? Abil. Regina ya? Salsabila Lutfia ya? Salsabila, ya betul. Salsabila. Oke, ada lagi pertanyaan nih yang terlewat nih dari Rizka. Apakah ada tips dan trik tertentu dalam mengedit foto dengan aplikasi di foto? Aplikasi di HP. Silakan jawab, Harga. Rizka ya. Nah, gini ya Rizka, kakak nggak terlalu sering ngedit foto dengan aplikasi di HP. Maksudnya aplikasi di HP itu aplikasi bawaan HP atau aplikasi yang di-download seperti Lightroom atau PS Co? Bisa lebih jelas nggak, Rizka? Rizkanya mana ya? Mengedit foto dengan aplikasi di HP. Aplikasi bawaan HP atau aplikasi di HP itu? Aplikasi bawaan Kak, ada di kolom chat. Aplikasi bawaan ya. Kalau untuk aplikasi bawaan HP, tips dan triknya itu mungkin bakalan terbatas ya, Rizka, sebab pencahayaan dan lainnya itu sebatas itu aja sih, nggak terlalu banyak bermain warna gitu. Kakak nggak pernah malah ngedit foto di aplikasi bawaan HP gitu, karena bakalan terbatas banget ya Rizka, cuma ngedit mungkin sedikit warna, sedikit cahaya gitu, kegelapannya juga kurang. Itu bakalan membuat Rizka terbatas dalam mengedit foto. Download aja aplikasi seperti PS Co dan Lightroom tadi ya, itu bakalan memudahkan Rizka. Apalagi kan Rizka misalnya download Blizzard, itu enggak, dari semula Rizka ngedit di aplikasi bawaan HP 10 menit, di PS Co dan di Lightroom jadinya cuma 2 menit. Itu bakalan mempermudah Rizka kan, dan hasilnya bakalan lebih bagus daripada aplikasi bawaan HP. Tapi kalau untuk HP iPhone di potret aja udah bagus, yang nggak usah diedit lagi. Kecuali Rizka pakai HP iPhone, mungkin nggak usah diedit juga udah bagus banget. Itu ya Rizka. Oke, berarti kalau mau lebih bagus ada baiknya kita pakai aplikasi ya Kak. Kalau mungkin di aplikasi bawaan teman-teman agak sedikit terbatas untuk kita menggunakan untuk kita mengedit fotonya. Dan lanjut kita ke pertanyaan terakhir nih, ada dari Ayu Anggraini. Oke, good question nih Ayu. Terkadang di aplikasi editing sudah tersedia presetnya langsung tanpa harus kita atur lagi Kak. Nah, apabila kita memanfaatkan fitur tersebut untuk jadi ciri khas kita nih, apakah itu disebut pelanggaran hak cipta? Dan padahal kan yang dieditkan foto kita sendiri, tapi kita menggunakan fitur preset yang gratis tadi. Gimana tuh Kak? Mungkin bisa langsung dijawab Kak Erga. Ya. Apabila kita mau, ini tergantung Ayu yang downloadnya di YouTube mana ya. Mungkin channel YouTube ada beberapa channel YouTube yang itu nggak mempermasalahkan masalah hak cipta gitu ya. Itu berarti nggak melanggar hak cipta untuk Ayu gunakan sebagai preset, ciri khas preset fotografi Ayu. Tapi alangkah baiknya Ayu ya menemukan preset sendiri gitu dari editing Ayu sendiri gitu, daripada menggunakan ciri khas orang lain gitu. Dari ciri khas orang lain tadi kan bisa Ayu editing lagi juga. Berbeda sedikit pencahayaan dan warna itu bakalan membuat
itu menjadi hak cipta Ayu gitu. Jangan kalau saran kakak sih jangan serta merta menggunakan preset orang untuk menjadi ciri khas kita, itu nggak baik ya. Karena hindari aja sih Ayu untuk menjadi ciri khas kita ketika kita menggunakan preset orang lain. Walaupun dia nggak mempermasalahkan hak cipta ya, itu nggak membuat kita menjadi profesional dalam fotografi ya. Itu nggak nggak membuat Ayu bisa berkembang gitu. Ketika Ayu menggunakan preset orang terus, jadi Ayu malas ngedit, malas merubah editing yang lainnya, editing warna, editing lainnya, itu Ayu jadi malas, jadi Ayu nggak bisa mengembangkan kreasi sendiri dalam editing foto ya. Mungkin itu ya Ayu. Oke, terima kasih Kak Erga untuk jawabannya. Jadi lebih baik kita menggunakan preset kita sendiri ya Kak. Kalaupun kita menggunakan preset orang lain, kita agak ubah-ubah sedikit biar jadi nggak terlalu kita kayak copy paste dari orang lain. Sebaiknya seperti itu. Dan sesi tanya jawab mungkin sudah berakhir ya. Dan teman-teman, kalau ada teman-teman yang masih ingin bertanya atau masih ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, karena waktu kita juga terbatas, teman-teman semua bisa langsung tanya aja ke Kak Erga. Kontaknya bisa minta ke panitia, nanti teman-teman bisa chat panitia untuk minta kontak Kak Erga, atau bisa juga DM langsung ke Kak Erga di akun Instagramnya. Apa Kak Erga akun Instagramnya? Akun Instagram kakak ya, Erga Fajar P. Hashtag ya. Oke, ke @ergafajar P ya Kak. Ya. Bisa juga langsung di follow ya teman-teman. Mungkin foto-foto Kak Erga bisa menginspirasi teman-teman semua untuk foto-foto tipe apa sih yang teman-teman banget gitu. Oke, acara selanjutnya itu penyerahan sertifikat yang akan diberikan oleh ketua pelaksana kita, yaitu Kak Anissa Nurfitriana, kepada Kak Erga selaku pemateri kita hari ini. Sebelumnya Kak Anissa mungkin bisa nih memberikan beberapa patah kata untuk Kak Erga. Silakan Kak Anis. Oke, baik, terima kasih Eliza selaku moderator untuk desain kelas terakhir ini. Baik Kak, ini ada cenderamata dari Mateta Unsri, yaitu berupa sertifikat karena atas partisipasi Kak Erga selaku narasumber di desain kelas yang bertema mengembangkan skill fotografi dalam seni dan desain. Mohon diterima ya Kak. Untuk sertifikat ini akan dikirim melalui email Kak. Terima kasih Kak. Oke. Terima kasih banyak ya atas sertifikatnya. Nanti kalau pesan kakak sih Anis yang harus dapat sertifikat ini ya. Kakak tunggu itu. Amin. Doain aja ya Kak. Oke, terima kasih Kak Anis. Terima kasih juga Kak Erga untuk jadi pemateri kita hari ini. Ya, sama-sama. Dan sebelum acara siang hari ini berakhir, kita bisa on cam dulu nih teman-teman, agar kita bisa foto bersama mengabadikan kegiatan kita pada siang hari ini atau sore hari ini. Yuk teman-teman bisa langsung di on cam dan siapkan gaya terbaiknya ya. Aku tunggu nih. Enggak, biasanya itu setiap itu ada loh. Setiap departemen itu agak ada gaya untuk berfoto loh nih. Enggak ada Kak. Enggak ada. Kok enggak ada nih? Belum ada Nggak Kak. ya? Aduh. Udah. Gaya bebas dulu kali ya Kak. Nanti kita pikirin dulu gimana gaya kompaknya anak Medinfo nih. Ayo teman-teman, udah ada Winanda, Adi Apriliandi, ada Cindana juga. Yang lain masih ditunggu nih. Teman-teman yang lain mungkin bisa on cam biar kita bisa mengabadikan kita hari ini.
Oke, kayaknya udah rame nih yang on cam. Teman-teman yang lain masih ditunggu ya untuk on cam dan siapin gaya terbaiknya. Dan untuk panitia mungkin bisa dibantu untuk foto kita bareng-bareng nih. Oke, udah rame nih. Yuk, kita langsung foto yuk. Panitia mungkin bisa dibantu untuk foto bersamanya. Oke, aku aba-aba ya, mulai dari slide pertama. 1, 2, 3. Oke, untuk slide kedua. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Sama-sama Kak Ani, terima kasih kembali. Oke, tadi kita udah foto. Sekarang kita lanjut ke acara selanjutnya. Sebelum kita mengakhiri acara kita hari ini, ada baik kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Kak Winanda. Kepada Kak Winanda, aku persilahkan. Oke, Assalamualaikum. Moderator, suara saya kedengaran ya? Kedengaran, Kak. Oke. Baik, Alhamdulillah telah berlangsung acara kelas desain yang diadakan oleh Medinfo dari Himateta Unsri. Ada baiknya kita berdoa bersama agar ilmu yang diberikan oleh pemateri dapat kita serap dengan baik, dapat kita terapkan dengan baik, dan tentunya kita bisa berproses dan berkembang bersama. Baik, kita langsung saja berdoa. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syaidil awalina wal akhirina wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li zallali wajhikal karim wa azim sultani. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa tahassyu'ana wa ta'abbudana wa tamim taksirana ya Allah ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jazadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syaqaratil maut wa najatan minan nari wal indah hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Winan telah memimpin jalannya doa pada sore hari ini. Dan gak kerasa ini udah 2 jam aku memandu jalan acara pada sore hari ini. Semoga teman-teman bisa mengaplikasikan ilmu-ilmu yang sudah diberikan oleh Kak Erga hari ini dan Kak Wawan juga pada hari pertama kemarin. Dan terima kasih juga untuk pemateri kita hari ini, Kak Erga Fajar Prima. Terima kasih juga untuk semua peserta yang sudah menyempatkan waktunya sampai hari ketiga ini dan yang antusias untuk bertanya selama di sesi tanya jawab tadi. Oh ya, aku mau ingetin dulu, jangan lupa untuk mengisi absensi juga, karena kalau kalian gak ngisi absen, nanti kalian gak dapet sertif. Oke, dan segitu dulu pada acara desain kelas kita hari ini. Sampai bertemu di desain kelas selanjutnya. Dadah. Aku Eliza pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, minta izin sebentar ya. Nanti Anis nggak usah keluar dulu ya. Oh, iya Kak.
Oke, untuk Kak Anis dicatat ya Kak, jangan live duluan. Ya, oke. Buat Oke. yang lain makasih ya. Silakan live dari Zoom ini.